Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Febrianur dari Lokal 24A dengan NIM 240101010033. Jadi saya di sini ingin membacakan hasil UAS kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Desi. Baik, langsung saja untuk soal pertama, jelaskan tentang HAM. Jadi, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati, sehingga tidak ada kekuatan yang dapat mencabutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seperti yang dikutip dari laman Dewan Perwakilan Rakyat, pengertian HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. HAM atau hak asasi manusia juga bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 1974 sampai 1982, Umar Seno Aji berpendapat bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak alamiah atau hak sesuai kodrat yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Untuk soal kedua dan jawabannya, jelaskan dan berikan contoh kasus tentang demokrasi. Demokrasi adalah tata pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya memilih langsung perwakilan mereka untuk membentuk badan pemerintahan, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, contoh kasus demokrasi di Indonesia, ada pemilihan umum atau pemilu. Indonesia secara rutin mengadakan pemilu untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilu ini merupakan wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Misalnya pemilu 2019 yang melibatkan jutaan pemilih di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, pemilihan kepala desa atau pilkades. Di tingkat desa, demokrasi diwujudkan melalui pilkades, di mana warga negara memilih kepala desa secara langsung. Contohnya, di Desa Batu Timbau, Kalimantan Timur, pilkades dilaksanakan dengan melibatkan peran serta lembaga adat yang kuat menunjukkan integrasi antara nilai demokrasi dan kearifan lokal. Terus, contoh kasus yang ketiga, musyawarah desa. Dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan atau kebijakan desa, musyawarah desa menjadi forum di mana warga dapat menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Terus untuk soal ketiga dan jawabannya, bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Menurut saya, otonomi daerah adalah langkah yang sangat strategis dalam pemerintahan Indonesia, dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan ini memungkinkan daerah untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga dapat mendorong percepatan pembangunan karena daerah memiliki keluasan dalam mengelola potensi lokal. Namun, di sisi lain, tantangan seperti ketimpangan antar daerah dan potensi korupsi masih menjadi persoalan yang serius. Jika tidak diawasi dengan baik, kebijakan ini bisa memunculkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu diimbangi dengan pengawasan yang kuat serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk soal keempat dan jawabannya, analisislah tentang masyarakat madani. Nah, masyarakat madani atau civil society merujuk pada komunitas yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan memiliki peradaban yang maju. Konsep ini menekankan kemandirian masyarakat dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan memperjuangkan hak serta kepentingannya. Ciri-ciri masyarakat madani menjunjung tinggi nilai norma dan agama, terus peradaban yang tinggi, ruang publik yang bebas, supremasi hukum, keadilan sosial, serta partisipasi sosial. Terus untuk soal nomor 5 dan jawabannya, sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance dan clean government adalah konsep yang menekankan pengelolaan pemerintahan secara transparan, akuntabel, efisien,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, bebas dari korupsi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus, tokoh yang berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama ada Profesor Dr. Heng Eding, seorang akademisi yang berkontribusi dalam pengembangan konsep good governance. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik terhubung dengan 3 pilar utama, yakni rule of law, demokrasi, dan good governance. Terus, tokoh yang kedua ada Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk penyusunan kompendium tentang tata pemerintahan yang baik. Terus untuk soal nomor 6 beserta jawabannya, apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional? Nah, jadi, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional. Sedangkan integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan ini. Hal ini dilakukan dengan pembentukan identitas nasional, diantaranya lambang negara, lagu kebangsaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Dan untuk soal terakhir, yakni soal nomor 7 beserta jawabannya, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Menurut saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang beragam, dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Konsep ini menekankan pentingnya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan politik, terus ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.